Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chem Istri Channel. Kali ini kita memasuki materi terakhir di kimia pembibitan kelas 11, yaitu sistem koloid. Ya. Sistem koloid merupakan salah satu dari sistem dispersi, di mana sistem dispersi ini adalah ketika kita mencampurkan suatu zat ke dalam zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat tersebut. Salah satunya adalah nanti koloid, ya. Pada bab ini akan kita belajari beberapa hal. Yang pertama adalah sistem koloid itu sendiri, kemudian sifat-sifat koloid, pembuatan sistem koloid, kemudian pemanfaatannya salah satunya pada pengolahan air bersih. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke sistem koloidnya, ya. Jadi sistem koloid itu terdiri atas dua, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi, ya. Jadi kalau fase terdispersi itu kita bisa istilahkan dia sebagai zat terlarut, ya. Zat terlarut. Kemudian kalau medium pendispersinya itu sebagai pelarut, ya. Kita lihat, ya. Koloid adalah tadi salah satu sistem dispersi. Sistem dispersi yang lain diantaranya adalah larutan dan suspensi. Kita lihat bagaimana perbandingannya, ya. Oke, di sini perbandingannya untuk larutan, ya. Larutan itu sendiri dia homogen. Misalnya saja ketika kita mencampurkan air dan gula, kita aduk hingga larut, maka kita tidak bisa lagi melihat antara air dan antara gula dan air. Jadi gulanya sudah menyatu, itu homogennya. Kemudian kalau koloid itu contoh salah satunya adalah susu, ya. Jadi secara makroskopik dia sebenarnya terlihat homogen, tapi secara mikroskopik dia sebenarnya terpisah menjadi dua, yaitu ada dua bagiannya, itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra, ya. Kemudian suspensi ini jelas sekali dia heterogen, terdiri atas dua, ya. Heterogen, contohnya saja air kopi. Air kopi itu ketika sudah habis kamu bisa melihat ampasnya, ya. Nah, itu bisa disaring, bisa dipisahkan, itu heterogen, ya. Bagaimana dari ukuran partikel, ya? Jadi dari ukuran partikelnya, ya, untuk koloid itu dia antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, ya. Kalau larutan lebih kecil dari 1 nanometer dan suspensi lebih besar dari 100 nanometer. Ini kamu ingat, ya, kalau nanometer itu berarti 1 nanometer sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian dari jumlah fasenya bagaimana, ya? Kalau larutan itu karena dia homogen, maka hanya satu fase saja, ya. Kalau koloid itu tadi karena sebenarnya dia bisa dipisahkan, maka dia terdiri atas dua fase, dan suspensi jelas bisa disaring, itu juga terdiri dari dua fase. Kemudian dari kestabilannya, ya, larutan itu stabil, ya, tidak bisa dilihat lagi mana yang gula, mana yang air ketika sudah tercampur. Kemudian kalau koloid itu umumnya dia stabil, ya, kecuali ada beberapa perlakuan tertentu yang mengakibatkan koloid itu menjadi tidak stabil, ya. Dan suspensi jelas dia karena terpisah maka dia tidak stabil, ya. Larutan tidak bisa disaring, koloid tidak dapat disaring kecuali dengan saringan ultra, dan suspensi itu dia dapat disaring, ya. Ini sistem dispersi tadi. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, larutan itu tadi contohnya air gula, ya, larutan gula, larutan garam, ya, larutan cuka, itu tidak bisa kita pisahkan. Kemudian contoh koloid, sabun, susu, jelly, mentega, mayones, santan juga termasuk, ya. Kemudian contoh suspensi tadi air kopi, minyak dengan air sungai yang keruh, ya. Kemudian jenis-jenis koloid, mari kita lihat, ya. Nah, karena tadi terdiri atas dua, ada fase terdispersi atau zat terlarutnya, ya, mediumnya adalah pelarutnya. Maka di sini berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid itu dibedakan menjadi sebenarnya tiga, ya. Ada sol, ada emulsi, dan ada buih, ya.
Ada sol, ada emulsi, dan ada buih. Jadi sol, kalau ada sol itu berarti dia fase terdispersinya dia padat ya. Fase terdispersi dia padat. Kemudian kalau emulsi itu fase terdispersinya dia cair. Kemudian kalau buih fase terdispersinya gas ya. Kemudian dibedakan lagi berdasarkan medium pendispersinya, maka menjadi 8 ya. Di sini misalnya kita ambil contoh cat. Nah, ya. Cat ya. Cat ini termasuk sol ya, itu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair ya. Jadi untuk mudah mengingatnya, cat ini secara kasat mata kan cat itu wujudnya cair ya, wujudnya cair, wujud itu medium pendispersinya cair, tapi yang jet terlarutnya dia padat di sana ya, karena yang memberi warna pada cat itu adalah senyawa logam ya. Kemudian kita bisa lihat lagi contohnya batu apung ya. Batu apung ini dia wujudnya apa? Wujudnya kan padat ya. Wujudnya padat berarti medium pendispersinya padat ya. Tetapi batu apung itu kan dia ada rongga-rongga, berarti di dalamnya ada gas yang terlarut atau jet terlarutnya di sana gas, fase terdispersinya gas. Nah, banyak lain contohnya, buih sabun, jelly, dan lain sebagainya itu bisa kita lihat. Oke, berikutnya kita masuk ke sifat-sifat koloid ya. Bagaimana mengenali sistem koloid ya? Ada cara sederhana, yaitu ketika menjatuhkan seberkas cahaya pada objek, pada larutan atau pada larutan koloid, maka kalau larutan biasa saja, misalnya larutan gula, maka cahaya itu akan diteruskan. Sedangkan ketika kita menjatuhkan cahaya pada susu, misalnya susu itu kan sistem koloid, maka cahayanya akan terhambur atau menyebar ya. Ini yang disebut dengan efek Tyndall ya. Kita bisa lihat ya, bagaimana efek Tyndall itu ya. Nah, ini tadi ya. Ketika cahaya masuk, dijatuhkan pada larutan ya, maka dia lurus. Kemudian pada koloid dia akan menyebar, terhambur ya. Cahayanya akan terhambur. Kenapa ya? Jadi pada koloid ini ada yang namanya efek penghamburan ya. Efek penghamburan ini dia disebut dengan efek Tyndall tadi ya. Kenapa? Karena ukuran dari partikel koloid itu yang lebih besar dari larutan, sehingga dia lebih bisa menghamburkan cahaya ya. Berikutnya adalah ya, kita kembali ke sifat koloid berikutnya adalah gerak Brown ya. Apa itu gerak Brown ya? Jadi gerak Brown ini adalah gerak yang menunjukkan kebenaran teori kinetik molekul, yang menyatakan bahwa molekul-molekul dalam zat cair itu dia sebenarnya senantiasa bergerak ya. Jadi pergerakan molekul-molekul dari zat cair itu dia saling bertumbukan, di mana tumpukannya itu tidak seimbang dari molekul-molekul medium atau molekul pelarutnya terhadap partikel dari koloidnya ya. Dalam suspensi itu jelas dia tidak terjadi gerak Brown yang karena ukuran partikelnya yang sangat besar sehingga tumbukannya yang dialami seimbang. Sedangkan pada larutan ya, itu dia juga sebenarnya mengalami gerak Brown, tapi tidak dapat diamati karena ukuran partikelnya tadi yang sangat kecil ya. Kemudian gerak Brown ini bagaimana ya? Gerak Brown ini dia tadi tumbukan yang sempurna ya, gerakannya berupa gerakan yang patah ya, gerakan yang patah dan terjadi secara terus-menerus ya. Jadi berlangsung ke segala arah. Ketika menumbuk, maka dia terjadi gerakan yang namanya gerak zigzag di sini ya. Oke, berikutnya kita lihat sifat muatan koloid ya. Nah, jadi muatan koloid di sini terkait dengan elektroforesis ya. Elektroforesis di sini dari katanya elektro berarti kaitannya dengan listrik, listrik kaitannya dengan muatan, ada muatan positif dan muatan negatif ya. Jadi koloid itu sebenarnya dia punya dua muatan tadi ya. Ada muatan negatif yang dia akan bergerak ke arah anode atau elektrode yang positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katode yang bermuatan negatif ya.
Sehingga demikian elektroporesis ini dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan dari koloid itu sendiri ya. Kemudian ada pula di sini adsorpsi ya. Adsorpsi itu adalah penyerapan ya, penyerapan ion atau muatan listrik tadi tapi pada permukaannya saja ya. Partikel koloid itu dia dapat mengabsorpsi tidak hanya ion ya, tetapi juga zat yang berupa molekul netral ya. Jadi dari sifat ini bisa digunakan pada beberapa proses yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada proses pemutihan gula tebu ya. Di mana gula yang masih berwarna, masih belum jernih itu dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatome dan arang tulang. Zat warna dalam gula akan terserap ya oleh tanah diatom tadi dan arang tulang sehingga diperoleh gula yang lebih bersih ya. Kemudian ada norit. Norit ini ada tablet untuk diare ya. Dia terbuat dari karbon aktif. Jadi karbon aktif ini sifatnya dia bisa menyerap gas atau racun di dalam usus ya. Nah, di dalam usus norit itu dia akan membentuk sistem koloid tadi ya. Kemudian berikutnya adalah pada proses penjernihan air. Kita kenal bahwa untuk menjernihkan air itu biasanya ditambahkan tawas ya atau aluminium sulfat ya. Nah, di dalam air aluminium sulfat ini akan terhidrolisis membentuk koloid aluminium hidroksida atau AlOH3 yang dapat menyerap partikel-partikel koloid atau zat pencemar dalam air ya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat koloid koagulasi. Koagulasi ini adalah penggumpalan ya. Koagulasi adalah penggumpalan di mana partikel koloid yang terdiri atas muatan positif dan negatif tadi dia bisa menggumpal ya. Bisa menggumpal atau mengalami fluktuasi namanya ya. Koloid yang bermuatan negatif akan digumpalkan di anode, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan digumpalkan di katode ya. Bagaimana membuat koloid mengalami koagulasi, yaitu biasanya ditambahkan elektrolit tertentu ya. Elektrolit yang bermuatan negatif akan menarik koloid yang bermuatan positif dan sebaliknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah koloid pelindung. Nah, di sini ada koloid pelindung ya. Jadi koloid pelindung itu adalah salah satu manfaat dari koloid itu dia bisa melindungi atau memiliki kemampuan melindungi koloid yang lain ya. Proses ini dari proses apa? Dari proses penggumpalan ya. Jadi ketika ditambahkan elektrolit kan tadi akan mengalami koagulasi. Jadi ada beberapa koloid tertentu yang bisa melindungi koloid lain, yaitu namanya ini adalah koloid pelindung. Koloid pelindung atau koloid pembungkus. Contohnya pada apa ya? Jadi cara kerjanya seperti ini. Koloid pelindung itu dia membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindunginya ya. Dengan adanya partikel pelindung tadi, maka koloid yang dilindungi akan terhindar dari kontak langsung oleh zat elektrolit yang dimasukkan yang menyebabkan koloid tadi menggumpal atau terkoagulasi. Contohnya di sini pada pembuatan es krim ya, ditambahkan gelatin itu untuk menghindari pembentukan kristal es atau gula ya. Kemudian cat tinta ya, itu kan tadi fase terdispersinya dia padat, medium pendispersinya cair. Supaya fase terdispersinya masih bertahan, artinya dia masih bersatu dengan medium pendispersinya, maka ditambahkan suatu koloid tertentu ya. Kemudian zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung ya. Oke, kita kembali ke sifat koloid yaitu dialisis ya. Dialisis itu adalah proses menghilangkan ion-ion pengganggu yang dapat mengganggu kestabilan koloid ya. Pada dasarnya tadi dialisis ini menghilangkan muatan yang dapat mengganggu kestabilan koloid atau menyebabkan koloid itu menggumpal atau terkoagulasi ya.
prosesnya adalah pada dialisis ini koloid itu sendiri atau koloid itu dimasukkan dalam suatu kantong ya. Kantongnya adalah kantong semi permeable, di mana kantong ini dia ketika dimasukkan di dalam air yang mengalir, maka ion-ion dari akan mampu menembus ion-ion yang ada pada muatan koloid itu akan keluar mengalir bersama air, sedangkan partikel-partikel koloid itu masih tetap berada di dalam ya. Nah, aplikasinya biasanya dialisis ini adalah pada proses cuci darah ya atau hemodialisis. Bagaimana prosesnya ya? Jadi darah kotor dari si pasien itu dilewatkan pada pipa-pipa yang terbuat dari membran semi permeable tadi ya. Selama darah berjalan pada pipa tadi, maka pipa tadi dialirkan suatu larutan, biasanya adalah plasma darah yang sebagai larutan pencuci ya. Jadi ion-ion dalam darah kotor itu akan tercuci, terbawa melalui plasma darah, sedangkan partikel koloid dari darah tetap berada dalam pipa tersebut ya. Nah, kemudian ya, di sini ada lagi koloid, liofil, dan liofop ya. Jadi berdasarkan interaksi antara medium pendispersi dan fase terdispersi, koloid itu dibedakan menjadi dua ya. Ada liofil dan liofop ya. Kalau liofil itu ibu biasanya mengingatnya dia suka dengan medium pendispersinya atau terjadi gaya tarik-menarik antara medium dan fase terdispersi ya. Itu tarik-menariknya cukup besar. Sedangkan liopop ya, liopop itu berarti popobia, berarti dia tidak suka, tidak ada tarik-menarik atau terjadi tarik-menarik yang sangat lemah antara medium dan fase terdispersinya. Dan jika mediumnya adalah air, maka ini biasanya dikenal dengan hidrofil dan hidropop ya. Di sini ada beberapa contohnya ya. Kalau hidrofil di sini ada protein, sabun, agar-agar dan seterusnya. Kemudian hidropop, susu, mayones dan beberapa sol-sol logam ya. Kita lihat bagaimana perbedaan sifat-sifatnya ya. Kalau sol hidrofil itu dia bisa mengabsorpsi, dia karena suka air, suka mediumnya dia bisa menyerap ya. Hidropop dia tidak suka air, tidak bisa menyerap mediumnya ya. Kemudian sel hidrofil ini dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan sel hidropop itu pada konsentrasi yang sangat kecil saja ya. Hidrofil itu tidak mudah digumpalkan ketika ditambahkan elektrolit karena dia banyak mengandung medium pendispersinya ya. Sedangkan hidropop ini dia mudah menggumpal ketika ditambahkan elektrolit. Bagaimana dengan kekentalan ya? Kekentalan di sini ada viskositas. Kalau hidrofil ini dia viskositasnya lebih besar daripada mediumnya ya. Kalau hidropop itu viskositasnya hampir sama dengan mediumnya ya. Dari sifatnya ya, kalau hidrofil reversible bisa balik, hidropop tidak bisa balik ya. Contohnya tadi agar-agar, ketika air ditambahkan dengan agar-agar, dipanaskan, terbentuklah agar-agar, maka agar-agar ini tidak bisa balik lagi mencair menjadi air dan bubuk agar-agar. Itu yang dimaksud dengan tidak reversible ya. Kemudian bagaimana dengan efek tindalnya? Karena sol hidrofil ini banyak mengandung medium ya, maka dia efek tindalnya lemah ya, artinya dia bisa meneruskan cahaya, sedangkan hidropop itu efek tindalnya lebih jelas ya, lebih terhambur di sana ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, pada pengolahan air bersih ini memanfaatkan sifat koloid yaitu dua, koagulasi dan adsorpsi ya. Koagulasi itu pada penambahan tawas ya. Jadi tawas yaitu aluminium sulfat, ketika ditambahkan pada air yang kotor maka dia akan membentuk plok-plok atau terjadi endapan sehingga mudah disaring ya. Selain itu ada bahan-bahan tambahan lain yang dimasukkan pada pengolahan air bersih ini, diantaranya klorin atau kaporit ya, arang aktif yang biasanya ditambahkan kalau tingkat kekeruhannya tinggi ya, serta di sini ada ditambahkan kapur untuk menaikkan pH-nya. Kenapa? Karena tadi ketika ditambahkan tawas itu aluminium sulfat, sifatnya menjadi lebih asam air itu ya.
Oke, berikutnya bagaimana dengan pembuatan koloid ya? Jadi pembuatan koloid itu kan kita tahu bahwa dia ukuran partikelnya berada di tengah-tengah antara larutan dan antara suspensi. Jadi pembuatannya bisa memanfaatkan kedua sistem dispersi tadi ya. Yang pertama kita lihat cara kondensasi ya. Cara kondensasi itu adalah memperbesar atau membuat molekul atau ion-ion bergabung sehingga menjadi koloid ya. Ada 4 reaksi di sini. Yang pertama melibatkan reaksi redox, yaitu pada pembuatan sol belerang. Jadi dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida atau asam sulfida ke dalam belerang dioksida ya, sehingga menghasilkan air dan sol dari belerang. Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi hidrolisis, berarti direaksikan dengan air ya. Salah satunya adalah besi klorida direaksikan dengan air, ditambahkan dengan air, dihidrolisis dalam suasana suhu tinggi, mendidih di sini ya, maka akan terbentuk sol besi 3 hidroksida dan asam klorida ya. Kemudian berikutnya di sini ada juga dekomposisi rangkap ya. Jadi di sini pada pembuatan sol AS2S3 arsenik ya, diperoleh dari melarutkan H3ASO3 dengan asam sulfida ya, maka akan menghasilkan sol AS2S3 dan air ya. Kemudian yang terakhir adalah pada cara kondensasi ini adalah penggantian pelarut. Jadi pelarutnya diganti ya. Contohnya di sini apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Jadi ketika ditambahkan air, dia tidak membentuk koloid ya, tapi kalsium asetatnya tidak larut ya. Tetapi ketika pelarutnya diganti dengan alkohol, maka akan membentuk yang namanya koloid berupa gel ya. Oke, berikutnya adalah kita bahas tentang pembuatan koloid cara dispersi ya. Cara dispersi ini adalah dia memecah partikel yang lebih besar menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu koloid ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah cara mekanik. Ini pada proses pembuatan sol belerang ya. Jadi sol belerang ini bisa menggunakan cara dispersi dan kondensasi tadi. Untuk cara dispersi yaitu sol belerang ini cara mekanik, yaitu serbuk belerang. Untuk membuat sol belerangnya, serbuk belerang tahu ya, serbuk belerang itu biasanya berwarna kuning dan digunakan untuk obat gatal ya. Jadi ditambahkan dengan suatu zat inert yang tidak bereaksi ya. Contohnya adalah gula pasir. Kemudian ditambahkan air, digerus ya, maka dia akan membentuk yang namanya sol belerang ya. Kemudian cara yang kedua adalah cara peptisasi, yaitu pembuatan koloid dari partikel yang kasar dengan cara menambahkan zat pemecah ya. Di sini contohnya adalah endapan aluminium hidroksida itu bisa berubah menjadi koloid dengan cara menambahkan aluminium klorida ke dalamnya ya. Jadi sol aluminium hidroksida bisa dibuat dengan cara menambahkan aluminium klorida tadi ya. Maka endapan AgCl akan terbentuk dan berubah menjadi koloid. Jadi koloidnya itu adalah endapan AgCl dari endapan AlOH3 kali atau aluminium hidroksida ya, dengan cara menambahkan larutan NH3 atau amonia secukupnya. Jadi zat pemecahnya di sini adalah amonia ya. Kemudian cara yang terakhir yaitu adalah cara busur Bredig ya. Jadi busur Bredig ini biasanya digunakan untuk membuat sol logam. Busur Bredig ini sendiri adalah suatu alat ya, di mana terdapat katoda dan anoda yang dimasukkan ke dalam air ya, kemudian diberi loncatan listrik ya. Jadi ketika suhu tinggi akibat loncatan listrik atau loncatan bunga api tadi, maka logam-logamnya akan menguap sehingga terdispersi ke dalam airnya di sini ya, ke dalam air atau ke dalam air es sehingga membentuk koloid logam ya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah koloid asosiasi. Nah ya, koloid asosiasi ini adalah
contohnya sabun dan deterjen ya. Sabun dan deterjen dia akan membentuk koloid ya. Jadi molekul sabun atau deterjen itu terdiri atas dua ya, yaitu bagian polar atau bagian kepala dan bagian non polar atau ekor ya. Jadi bagaimana prosesnya ya? Daya pengemulsi dari sabun dan deterjen disebabkan adanya gugus nonpolar atau ekor tadi dari sabun yang akan menarik partikel dari kotoran atau lemak ya. Jadi kemampuan deterjen menarik lemak atau menarik kotoran yang biasanya berupa lemak dan minyak ya, itu disebabkan karena molekul deterjen tadi terdapat ujung-ujung hidrofil ya, yang menarik air ya, yang menarik air, dan ujung hidropop yang berpegang erat pada lemak dan minyak ya. Jadi ada yang bersifat hidrofil dan ada yang bersifat hidropop. Hidropopnya melekat kuat pada lemak dan minyak, bagian hidrofilnya akan menarik air ya. Akibat adanya gaya tarik menarik tadi, maka tegangan permukaan air menjadi turun sehingga airnya mudah meresap ke dalam kain ya. Akibatnya adalah kotoran yang berupa lemak dan minyak tadi mudah terlepas dari kain karena air bisa masuk ke dalam kainnya. Oke? Ya. Nah, mungkin itu dulu materi kita ya tentang koloid, sistem koloid tadi ya. Sudah panjang lebar Ibu jelaskan. Mungkin ada pertanyaan nanti akan bisa ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Ramadan Mubarak, semoga corona cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.